kepemimpinan apa yang Pak Asisten bisa lakukan? Ya. Saya kayaknya nggak pernah ngelihat Pak Asisten pakai marah-marah gitu ke staf ini. Ini sabar betul Pak Asisten ini. Kondisi masyarakat Kuburaya tadi memang Pak Asisten tentu tersentuh ya. Tersentuh dan langsung spontan pengen bagaimana membahagiakan, menyelesaikan masalah itu ya. Kalau dilihat dari semua perangkat daerah ini ya. Kalau dilihat yang terkait dengan kepentingan masyarakat yang dari suara-suara masyarakat ya, yang paling di urgent bagi masyarakat untuk saat ini apa ini? Nah, Bu, kenapa anak Bu banyak? Pak, fisiknya lumpuh Pak, tapi barangnya enggak lumpuh. Iya. Oke, dari situlah saya yakinkan, udah begitu Bu, saya bawa suami ibu ini ke Mempawah, saya masukkan ikutkan KB kontak Pak, steril kontak pria itu, vasektomi yang itu, alhamdulillah. Wah itu kebanggaan di mana kita mulai itu. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan saya menjabat di asisten, itu pengalaman masyarakat itu tadi Pak Sekda. Alhamdulillah banyak menyelesaikan konflik-konflik itu. Jadi hak-hak masyarakat itu banyak masyarakat itu bisa menikmati kembali. Yang kemarin itu mungkin beberapa saat itu tidak bisa dinikmati, itu bisa dinikmati seperti gini. Hak yang misalnya masyarakat itu ada haknya plasma. Plasma itu pembagian SHU-nya tidak terbayarkan. Sering konflik itu. Sering konflik sampai 5 tahun 6 tahun tadi. Sejenak kita dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita dalam rangka dialog asik bersama kali ini Bapak Haji Mustafa SHMH, seorang pejabat asisten di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Selamat sore Pak Mus. Selamat sore Pak Sekda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Sekda. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya? Amin, sehat Alhamdulillah. Pak Mus, ini tadi dari rumah ke sini cuaca agak mendung-mendung, hujan, nggak ada masalah? Wah, panas Pak Sekda. Panas? Wah, panas. Jadi sampai sini hujan. Ya, biasa memang kalau menjelang hujan pasti panas ya. Ya. Tapi tetap sehat, semangat ya Pak Mus ya. Terima kasih. Siap. Karena kita sebagai pejabat di Kuburaya Pak Mus, tentu diharapkan banyak orang ya untuk pengabdiannya, untuk memberikan kinerja terbaiknya bagi masyarakat Kuburaya. Sebelum di Kuburaya Pak Mus, di mana? Saya sebelum di Kuburaya bertugas di kecamatan Pak Sekda. Saya di kecamatan pertama sebagai PNS itu di Kecamatan Terentang. Oh, di Kuburaya juga. Di Kuburaya, itu Kabupaten Pontianak ya. Kabupaten Pontianak, Tenido. Di Terentang, alhamdulillah Pak Sekda itu sama lebih kurang 4 tahun. Kemudian dari Terentang saya dipindahkan di Kecamatan Jongkat, di Kecamatan Siantan di Jongkat. Nah, itu lumayan sudah 5 tahun. 5 tahun di sana dipindahkan di Kecamatan Sungai Ambawang. Nah, itu lumayan juga Pak Sekda, sekitar 7 tahun. Dari situ dipindahkan lagi Pak Sekda di Kecamatan Segedung yang bentuk Segedung. Masih kecamatan seputar baru. kecamatan ya. Itu sekitar 3 tahun juga. Dengan pembentukan Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya, alhamdulillah saya minta dipindahkan di Kuburaya. Pertama sekali menjabat sebagai Kabak Hukum. Iya. Lumayan lama juga itu, 6 tahun lebih, sampai 7 tahun. Jadi dari awal Kuburaya, Pak Mus sudah pindah ke Kuburaya. Waktu ke Kuburaya, ke Mempawah, keluarga ikut pindah, enggak? Waktu saya dari Mempawah, dari Kuburaya ke Mempawah itu, saya rumahnya betulnya di Pontianak, Pak Sekda. Oh, jadi keluarga tetap di Pontianak ya? Di Pontianak. Jadi pagi berangkat subuh. Oh iya. Malam sore pulang. Itu tiap hari itu ya. Tiap hari. Luar biasa. Alhamdulillah, amin ya. Tapi tetap semangat ya Pak ya. Ya, luar biasa. Ya. Tapi keluarga sendiri tidak pernah merasakan ngeluh dengan aktivitas Pak Mus dari subuh itu berangkatnya ya? Ya. Subuh, malam baru pulang setiap hari itu? Ya, intinya kita saling membantu Pak Sekda. Kebetulan juga istri juga PNS. Oh, di mana? Dari Sumatera, PNS di
Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Oh, iya. Nah, jadi itu. Jadi kita subuh sambil bangun, masing-masing ngambil peran. Ya, kalau istri masak, kita bantu membersihkan rumah, gitu kan. Oh, iya. Bisa masak juga, Pak? Alhamdulillah. Amin. Istri udah masak, kita makan, nah baru kita berangkat. Jadi kebiasaan saya untuk bekerja itu makan dulu pasti enggak. Makan dulu biar sehat. Sehingga kita fresh di kantor itu fresh. Gitu. Iya, Itu tiap hari memang itu. Dijaga betul. Iya, jaga kondisi. Kalau putra putri? Putra ada 3, Pak Sekda. 3. Ya, dan yang tua itu di Jakarta di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak. Kemudian nomor 2 juga ada di Kuburaya. Nah, kemudian yang 3 kelas 3 SMA. Oh, masih ada yang Ya, sekolah? masih ada, Pak Sekda. Jaraknya agak jauh itu. Yang nomor 2 dengan nomor 3. Iya. Mungkin karena pengaruh Ya. sibuk tadi. Jadi agak ya, dulu tertunda begini, gitu ya. Pak Sekda, sejarahnya itu. Dulu saya kan penyuluh KB. Nah, kalau BKBN itu 2 anak cukup, gitu kan? Oh gitu. Ya 2. Ya, 2004 BKBN dibubarkan. Baru nambah 1. Nambah. Wah, iya. Itu rezeki namanya. Iya. Mas, ya. Kalau Tuhan berkehendak ya nggak bisa ditolak ya. Iya, amin. Iya. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini Ya, siap. anak-anak juga sehat, Iya. sukses gitu ya. Iya. Mas ya. Ya mudah-mudahan sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih Pak Sekda. Kalau di Kuburaya sekarang, Ya. sejak awal tadi Ya. di Kabak Hukum ya. Ya, awal Kabak Hukum. Kabak Hukum. Ya. Terus kemana lagi? Setelah Kabak Hukum, saya sempat jadi Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu selama 2 tahun, Pak Sekda. Nah, kemudian setelah itu saya dipindah di Dinas Kesehatan sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan itu selama 3 tahun. Oh, masuk juga ke Dinas Kesehatan. Iya, selama 3 tahun. Nah, setelah itu saya ditarik lagi di Sekretariat Daerah. Awal mulanya sebagai Kabak Pertanahan gitu. Kabak Pertanahan. Ya, dari Kabak Pertanahan itu saya ingat benar di 18 Juli 2019 itu asisten 1 kosong, saya ditunjuk PLT dulu. Oh iya. Setelah PLT itu di September atau Oktober November itu ada open bidding. Saya ikut di situ. Alhamdulillah ya 1 Januari 2020 itu dilantik sebagai asisten 1. Sampai sekarang. Asisten ya sampai sekarang yang kebetulan ya lumayan itu membidangi kalau kabak itu ada 4 kabak. Kabak pemerintah sendiri, kabak hukum, kabak sosial dan kabak kerjasama dan pertanahan, Pak Sekda. Oke. Baik. Ya. Sekarang di Kasisinan 1 membawahi bagian Ya, 4 bagian. 4 bagian ya. Ya, bagian pemerintahan, pemerintahan, bagian hukum, kemudian bagian sosial, kesejahteraan rakyat, kemudian bagian kerjasama dan pertanahan. Oke. Dari ke-4 bagian ini, Ya. Pak Mus, Ya. kira-kira yang menyedot perhatian dan paling banyak kerjaannya, pusingnya, Ya. ini di mana nih? Kalau yang Ya semua bagian pasti ada pusingnya ya. pusing, Pasti ada. Tapi yang paling ini pengalamannya. Jadi yang bersentuhan langsung masyarakat itu ada 2 bagian, Pak Sekda. 2 bagian, yaitu bagian Kesra dan bagian kerjasama dan pertanahan. Kalau bagian kerjasama pertanahan itu kita lebih banyak pada ngurus masalah konflik. Ini yang banyak menyedot ini. Oh iya. Konflik pertanahan, kemudian juga masalah perserikatan aset. Memang Kabupaten Kuburaya ini kan awalnya pemekaran dari Kabupaten Mempawah kan, Kabupaten Pontianak dulunya, Kabupaten Mempawah. Nah itu memang banyak menyisakan permasalahan tuh. Konflik pertanahan tinggi ya. Tinggi sekali, Pak Sekda, tinggi sekali. Tapi bisa diselesaikan itu ya. Alhamdulillah, Pak Sekda, dengan dukungan kolaborasi tadi. Pak Bupati bilang Kebong Bakul itu. Nah, ini senang saya nih. Iya, jadi permasalahan memang pasti ada. Insya Allah. Dikenal tumpang tindih, tapi tetap semangat, optimis bisa diselesaikan ya Pak. Amin. Kalau kita saling kolaborasi Kebong Bakul tadi itu, insya Allah tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan. Iya, benar. Insya Allah. Kalau bagian tata pemerintahan sendiri, ini kan biasa orang bilang
tata pemerintahan ini sebagai tempatnya tampung tantra. Ya. Jadi mana kerjaan yang tidak dikerjakan orang, Ya. dilimpahkannya ke bagian tata pemerintahan. Betul, Pak Ini Sekda. gimana nih? Bagian tata pemerintahan ini yang komplit, Pak Sekda. Jadi kalau bagian tata pemerintahan ini kan ya dia merangkum semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh semua OPD. Jadi setiap tahun itu kan wajib untuk buat laporan, pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan itu. Makanya semua kegiatan itu dirangkum situ. Nah, selain itu juga bagian pemerintahan ini banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang masalah penataan wilayah dan sebagainya. Banyak kompleks sekali permasalahan Sekda itu. Nah, kemudian berkaitan dengan permasalahan-masalah ya untuk hari-hari besar juga sepertinya HUT RI dan sebagainya, HUT Kubu Raya dan sebagainya. Nah, itu juga di bagian pemerintahan itu, Pak Sekda. Bagian sibuk yang orang lain sibuk. ini Ya, kita mengkoordinasikan mengkoordinasikan juga ya. itu. Nah, memang kunciannya dalam suatu ledak pemerintahan itu kan di pemerintahan itu, Pak Sekda. Wah, jadi juga menyedot kegiatan. Apalagi ini, Pak Sekda nih. Untuk akhir masa jabatan Bupati ini juga wah kita sibuk merangkum ya kegiatan di OPD itu dari tahun pertama beliau itu tahun 2019 itu sampai 2023 ini dirangkum menjadi satu, buatkan laporan. Wah ini juga. Itu bagian pemerintah semua yang mengkoordinasikan mengkoordinasikan semua. Tapi semuanya ada data dukungnya, semua ada ya? Iya, data dukung itu tadi. Evidennya semua kita bisa mintakan didapat ya? dari teman-teman itu, teman OPD itu. Ya kadang-kadang memang ada suka dukanya, Mas Sekda. Ya malum lah. OPD, teman OPD ini kan juga ada kesibukan-kesibukan. Pasti ya. Wah, yang kadang-kadang memang kita ini kadang asik melaksanakan kegiatan, tapi kadang lupa untuk membuat laporan ini. Nah, yang ini kendala. Itu mestinya Ya, terdokumentasi. betul. Ya, kalau sekarang kan eranya digital, Iya. Pak Asisten ya. Iya, siap, Pak. Jadi dokumentasinya sekarang udah ditinggalkan orang paper ini ya. Bentuk video, bentuk digitalisasi ini dokumentasinya mestinya ke sana arahnya ya. Itu, dan memang sudah eranya. Tapi itu semua evidennya, data dukungnya, Pak Asisten tentu sebagai koordinatornya ya. Ini masih bisa dikoordinasikan lah ya. Amin, siap Pak. Masih bisa ya. Ya, jadi setiap tahun jadi teman-teman pemerintahan itu alhamdulillah tidak pernah batas waktu yang ditentukan untuk buat laporan sebagai itu kelewatan. Jadi kita tetap selesai Pak Sekda. Ya. Termasuklah ini mungkin sudah 99% ini untuk laporan pertanggungjawaban akhir jabatan Bupati juga sudah rampung. Nah, nanti mungkin barangkali bisa nanti Pak Sekda bisa langsung kepada kabak pemerintahannya menanyakan itu ya kebenarannya itu. Tapi insya Allah udah rampung. Udah mepet waktu nih. Udah tinggal ngitung hari nih ya. Iya. Insya Allah. Kalau tidak salah di bagian pemerintahan itu juga menangani masalah batas wilayah ya. Iya. Nah, saya dapat info laporan ya bahwa batas wilayah Kubu Raya ini sudah clear semua dengan kabupaten kota yang lain ya. Alhamdulillah Pak Sekda. Sudah clear semua ya. Sudah clear Pak Sekda. Jadi Kubu Raya ini kan berbatasan dengan Sanggau. Yang Sanggau sudah selesai, dengan Ketapang, Kayong juga sudah selesai, dengan Landak juga selesai. Kemudian dengan Kabupaten Induk juga sudah selesai, dengan Mempawah. Nah, yang terakhir itu yang sangat menyedot perhatian. Itu batas Kubu Raya dengan Kota Pontianak. Oh iya. Kenapa? Karena Kubu Raya ini kan intern, melingkar itu. Jadi kita ini mengeliling Kota Pontianak. Tapi alhamdulillah itu selesai dengan Permendagri 52 tahun 2020. Jadi 2020 sudah selesai. Mungkin satu-satunya kali untuk di Kalbar ini yang kabupaten kota. Alhamdulillah walaupun kita ini kabupaten yang termuda dari 14 kabupaten kota, yang satu-satu sudah selesai. Sudah selesai semua ya. Itu selesai itu kabupaten. Nah, ini menarik tadi yang Pak Mustafa bilang tadi. Yang agak berpolemik tadi. Itu pasti Perumnas 4 itu ya? Iya, betul. Iya. Saya ingat betul, Pak Mus. Karena saya termasuk penghuni pertama Perumnas 4. Iya, siap. Saya tahu persis bagaimana awalnya Perumnas 4 itu. Iya, ya kan? Nah, nggak tahu kok belakangan itu jadi polemik. Tapi syukurlah kalau sudah terselesaikan dengan keluarnya Permendagri 52 itu ya. Iya, alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah kalau bisa. Memang, tapi tentu perlu proses sosialisasi dan lain sebagainya ya. Ya, maklum masyarakat ini bukannya tidak mau ya.
tentu bagaimana kita pemerintahan ini mensosialisasikan, melakukan pembinaan dan lain sebagainya ya. Ya. Saya yakin masyarakat pasti mendukung. Ya, apalagi sudah ditetapkan seperti itu ya. Ya, itu sebenarnya sudah clear. Mungkin memang kadang-kadang kita tidak mudah untuk memuaskan semua orang menurut saya. Pasti. Itu pasti ada saja yang tidak puas tampilnya. Nah, memang kalau Perumnas 4 saya juga tahu persis Pak Sekda, karena saya tugas di Kecamatan Bawang itu 7 tahun. Iya, kan? Bagian sudah. Betul. Apalagi dulu saya ingat persis memang awal-awal juga memang KTP dan sebagainya itu KTP di Sambong Kuala, di Sambong Kuala dia masuk Sambong Kuala. Ya saya dapat itu waktu tinggal pertama itu KTP Kabupaten Pontianak. Iya. Saya ingat juga itu waktu itu kan krisis moneter juga kita ada raskin dan bantuannya, kita juga banyak drop ke Perumnas 4 itu. Ya, kebetulan saya juga itu ditugaskan sebagai untuk penyalur raskin Pak Sekda. Artinya dari Pemkab juga sudah banyak kegiatan bantuan ke wilayah-wilayah itu ya. Makanya waktu kita pembahasan tuh data dukung Kabupaten Kuburaya yang kita ada tuh lebih lengkap waktu saat kita pembahasan batas itu. Data dukung lengkap dan itu disepakati bersama. Jadi untuk batas wilayah Perumnas 4 itu bukan keputusan sepihak Pak Sekda, kesepakatan. Jadi pemerintah kota juga tanda tangan itu berita acaranya. Dan kita sampai ke provinsi juga tahu sama-sama tanda tangan gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan satu pihak. Jadi kita anggap clear lah gitu. Dan itu pun juga untuk Permendagri 52 itu juga sudah diuji material di Mahkamah Agung itu. Kalau bidang bagian-bagian lain itu tadi tanahan. Kalau Kesra juga tadi banyak sekali Pak Sekda bantuan. Yang akhir ini kebetulan nih lagi Pak Bupati keliling ini kan ada program Pak Bupati itu yang untuk BPJS Ketenagakerjaan itu untuk pekerja rentan Pak Sekda. Oh, inovasi Pak Bupati. Inovasi Pak Bupati Pak Sekda. Luar biasa itu ada 10.000 lebih Pak Sekda. 10.000. Yang kemarin itu juga belum pernah saya dengar itu di Kalbar itu. Iya, alhamdulillah Pak Sekda itu. Baru di Kuburaya. Yang beliau Pak Bupati ya kita bukan membanggakan gitu, tapi itulah itu. Banyak inovasi-inovasinya yang memang yang menyentuh masyarakat. Iya, memang saya dengar. Iya, beliau memang itu inovasi kalau itu dan itu sudah ada Pak Sekda. Ya sejak kita daftarkan itu BPJS Ketenagakerjaan itu sudah ada 2 yang meninggal Pak Sekda. Dapat Pak Sekda. Klaim dari BPJS ya. Itu kader Posyandu yang insyaallah nanti hari Senin itu akan penyerahan secara simbolis. Itu yang meninggal warisnya dapat 42 juta Pak Sekda. Kemarin juga di Kubu itu guru ngaji. Wah, itu terbantu sekali. Jadi membantu. Jadi untuk anunya berkah. Ya, berkah. Jadi sekarang kita ini kadang luput itu memikirkan hal-hal seperti ini gitu Pak Sekda. Padahal itu peluang amal jariah. Iya. Selamat. Iya, itu Pak kan. Asisten. Pak Asisten tadi dari 4 bagian tadi ya. Siap, Pak Sekda. Itu yang sering Pak Asisten lakukan pembinaan lah sebagai seorang pemimpin dari keempat bagian ini. Ini yang perlu intens itu bagian mana fokusnya? Pada intinya semua bagian itu sama berintens, tapi ada bagian yang perlu memang kita fokuskan Pak Sekda. Yaitu saya main itu fokusnya di bagian kerjasama dan pertanahan itu. Kenapa saya fokuskan di situ? Mana di situ ada banyak yang bersentuhan masyarakat itu berkaitan dengan konflik Pak Sekda. Konflik pertanahan itu banyak sekali. Jadi konflik pertanahan itu konflik antara perkebunan dengan perkebunan, yaitu antara perusahaan-perusahaan. Konflik itu konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Konflik itu bisa berupa antara HGU dengan HGU Pak Sekda, antara sepikat dengan HGU, antara sepikat dengan sepikat, antara sepikat dengan SPT dan SKT. Kemudian selain itu juga, di situ di bagian pertanahan itu juga ada berkaitan dengan persepikatan aset. Persepikatan aset ini juga perlu perhatian karena memang waktu kita mendapatkan penyerahan aset dari Kabupaten Induk, Kabupaten Pontianak itu mungkin barangkali yang baru bersepikat itu sekitar 10% aset-aset kita itu. Sekarang?
Sekarang alhamdulillah mungkin ada sekitar 70% sudah tersertifikatan Pak Sekda. Dalam kurun waktu 16 tahun ini peningkatannya luar biasa Iya, ya. luar biasa Pak Sekda. Kerjasama dengan Badan Pertanahan dengan pertanahan lancar ya. BPN Kebudayaan lancar Pak Sekda itu mungkin itu. Nah ini berkaitan dengan konflik ini Pak Sekda, memang kalau kita tidak cepat tangani itu memang itu kita takutnya itu mengarah ke pengadilan. Nah, kita berusaha dan bisa jadi konflik terbuka gitu ya. Konflik terbuka, kita berusaha. Karena kalau sudah pengadilan itu kosnya tinggi, kesian masyarakat. Nah, itu bisa masyarakat jadi korban, bisa masuk penjara dan sebagainya. Nah, tapi kita sebagai seorang pemimpin atas 4 bagian ini, itu Pak Asisten monitor terus ya, mulai dari perencanaannya, betul. mengorganisir ini sampai monitoring evaluasinya, Pak Asisten ikuti semua ya. Siap Mas Ida. Misalnya gitu 2024, 2023 itu kita sudah mulai kita panggil bidang-bidang itu, untuk penyusunan kegiatan untuk tahun 2024 itu. Dari mulai penyusunan itu kita sudah monitoring, sudah kita kawal itu di bidang-bidang itu. Nah, sebenarnya intinya ya sama-sama bidang itu, semua bidang itu sama-sama bidang itu sudah sama-sama penting, sama-sama perlu perhatian. Seperti hukum itu berkaitan dengan produk hukum daerah. Hukum daerah itu kan ada 3, Perda, Peraturan Bupati, dan SK. Yang tentu banyak sekali gitu. Banyak ya. Dalam 1 tahun berapa kira-kira? Wah, di atas 1.000, di atas 1.000 tuh. 1.000 lebih setahun. Iya, setahun. Berarti perharinya berapa itu? Wah, per hari itu kalau nggak ada libur, setahun itu kan 365 hari. Ya betul Pak Sekda. Jadi kalau 1.500 dibagi 365 hari, nggak ada hari libur, berarti sehari bisa 4 yang masuk ya? Iya, 1 hari 4 yang masuk. Dalam prosesnya, satu produk itu membutuhkan waktu berapa? Ya, itu banyak Pak Sekda. Itu tergantung kecepatan. Seminggu bisa selesai satu produk? Bisa Pak Sekda, selesai. Tergantung kecepatan gini. Teman-teman dari SKPD, OPD yang betul. Nah, kan kalau hukum ini sudah seleksi dan sebagainya. Lumayan itu. Kalau satu produk itu seminggu baru selesai, setiap hari masuk 4, berarti sehari mengerjakan lebih kurang 20-an produk hukum. Luar biasa itu. SDM memadai ya? Iya, kalau SDM sih itu Pak Sekda. Kalau bilang tak cukup, ya tak cukup. Jadi kita memanfaatkan apa SDM yang ada ini, kita berdayakan semua. Ya, nah ini yang saya senang. Cuman kesian juga teman-teman itu lembur, karena kerja dibawa ke rumah. Tapi itulah tidak apa-apa Pak Sekda, karena kita istilahnya bagaimana kita melayani masyarakat itu. Karena kita memang kalau hukum ini tidak melayani langsung, tapi dia kan membantu proses percepatan pelayanan bagi teman-teman di OPD. Kan pendukung itu. Tapi Pak Asisten juga terlibat aktif gitu ya. Kelompok Perda itu kan kita pembahasan di DPRD dan sebagainya itu. Itu kita ikut masing-masing terlibat. Memang kalau produk hukum, kalau seperti Perda itu prosesnya panjang Pak Sekda. Sebelum kita masukkan ke DPRD, dibahas bang Perda itu juga kita bahas dengan OPD. Kita juga ada narasumber dengan apa dan sebagainya. Setelah itu sudah selesai, baru kita masukkan ke DPRD, ke Bang Perda. Sana juga dibahas lagi sebelum ke Pansus itu Pak Sekda. Pengkajiannya bukan hanya internal melibatkan pihak eksternal juga ya. Kita juga ada ini ada narasumber nih. Narasumbernya. Kita ada juga dikomunikasikan, ada diskusi publik terkait dengan produk hukum ini? Ya, ada Pak Sekda. Ada ya? Ya, itu semua kita diskusikan semua. Itu untuk yang Pak Sekda, untuk yang produk hukumannya. Tapi untuk yang bankumnya juga kita untuk melayani kalau Pemda itu ada digugat, di pengadilan dan sebagainya. Atau ada pihak, misal perusahaan itu digugat, Pemda juga biasanya turut gugat. Sering Pemda digugat? Wah, ikut turut digugat Pak Sekda. Tapi kenapa itu? Endingnya aman atau? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, bekerja rata-rata selesai itu, ya. Rata-rata selesai dan juga kita memenangkan gugatan itu Pak Sekda. Alhamdulillah ya, kerja teman-teman itu kita salut juga teman-teman itu ya. Pengacaranya dari internal ya. Internal. Jadi kita tidak memakai pengacara luar. Ya karena SDM-nya ada. Iya, ada. Ya, teman-teman itu juga pengalaman itu. Seperti kabar hukumnya dia memang pengalaman dari waktu Mempawah
juga udah pengalaman ya sebagai subak bantuan hukum ya sampai ke masuk Kubu Raya juga udah kita anggap udah kuat lah gitu kan. Dalam memimpin staf ini Pak Asisten ya dari 4 bagian ini. Model kepemimpinan apa yang Pak Asisten bisa lakukan? Ya. Saya kayaknya nggak pernah ngelihat Pak Asisten pakai marah-marah gitu ke staf ini. Ini sabar betul Pak Asisten ini menghadap, kan mustahil nggak ada staf yang yang bandel lah gitu ya. Memang dalam memimpin ini ada seninya Pak Sekda. Ya kadang-kadang ya kita beri kepercayaan penuh kepada staf itu. Nah, tapi juga kita berikan pandu-panduan. Jadi kita misalnya kita kalau intinya komitmen bersama itu. Bersama. Alhamdulillah pengalaman pemimpin ini saya bermulai dari tahun 98 Pak Sekda. 98 itu saya tunjuk mimpin sebagai apa? sebagai, bukan mimpin demo kan? Bukan. Dari 98 itu dari 98 reformasi itu. Kebetulan ya ditunjuk sebagai pejabat struktural pertama itu sebagai pengawas PLKB. Emang lucu. Kalau saya ini kan asalnya dari penyuluh KB Pak Sekda. Penyuluh KB. Penyuluh KB jadi asisten. Jadi tidak mimpi yang sudah. Berarti sudah terbiasa berhadapan dengan masyarakat ya? Alhamdulillah Pak Sekda. Terbiasa mengajak masyarakat itu untuk bagaimana menjadi ikut peserta KB. Itu. Nah, di 98 saya ingat benar Pak Sekda, saya pertama kali diangkat menjadi pengawas PLKB itu. Itu dengan staf itu 22. Itu kita gimana meminit staf itu. Kemudian itu pindahkan jadi kasih kesra, jadi sekcam sampai ke hukum itu anaknya. Jadi modal-modal kepemimpinan itulah di lapangan dan sebagainya itu kita bawa jadi sebagai asisten. Jadi ternyata memang Pak Sekda saya didukung dengan kabak-kabak ini, mereka juga jadi kabak itu udah pengalaman. Rata-rata mereka udah pengalaman itu. Ya tentu. Biasa kabak ini diambil dari jadi senior itu. Senior dari tempat lain ya. Terima kasih banyak itu Pak Sekda. Memang mereka udah rata-rata udah matang itu. Kita tidak perlu banyak memoles lagi, tinggal poles sedikit, kita panggil, berikan instruksi ini, mereka sudah gerak jalan. Udah rata-rata sih kalau menurut saya itu mereka memang udah piawai lah dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menyelesaikan program. Itu formalnya ya. Iya. Kalau secara informal Pak Asisten dalam memimpin ada pendekatan-pendekatan humanis, bahkan dengan keluarga. Iya, kekeluargaan. Ya kita lebih banyak kebersamaan. Ini kadang-kadang Pak Sekda itu. Jadi Pak Sekda pun juga kan biasa menandatangani suatu tugas. Kok banyak sekali. Kita selalu bersama. Berjalan itu bersama. Misalnya bagian PEM kemarin deh, di satu ruangan Pak Sekda, asisten dibawa sama-sama kita selain menimba ilmu, kita menjaga kekeluargaan itu bersama. Kekompakan tim tim bagian hukum bersama juga pergi bagian kita sama, bagian kita. Ini yang barangkali ya tidak ada mungkin di tempat lain. Ada mungkin. Di situlah kita selain kita bekerja ya secara formal, secara informal kita ya dalam satu keluarga gitu, jadi satu keluarga itu. Jadi pendekatan dan sebagainya. Itu. Jadi kita tidak, jadi kita bekerja tidak harus tegang-tegang. Ada mungkin sekali waktu staf yang memang lagi bermasalah atau terpuruk, pernah Pak Asisten bantu gimana? Kita panggil Pak Sekda. Kita panggil, kita berikan nasihat, kita tanya ada biasanya memang kalau itu tidak untuk kemungkinan, kadang biasa ada staf yang kadang-kadang ada masalah keluarga atau apa, tapi kita panggil, kita tanya apa sih masalah sebenarnya. Sampai segitunya membantu kita panggil Pak Sekda. Jadi kita ajak diskusi, intinya kita berdiskusi itu. Intinya kan harus saling terbuka maksudnya. Kalau kita saling terbuka, itu prinsipnya itu tadi, nggak ada suatu masalah yang kita tidak bisa selesai apabila kita ada keterbukaan intinya. Dan semuanya solutif ya. Alhamdulillah. Ada kepuasan tersendiri Pak Asisten tentu ya dalam membantu staf ini ya. Makasih Pak Staf. Pernah staf menyampaikan rasa terima kasih dan yang membuat Pak Asisten terharu sampai. Alhamdulillah Pak Sekda. Banyak sebenarnya. Banyak ya. Itu. Yang paling terkesan itu apa itu contohnya? Yang terkesan saya pun juga terima kasih Pak Sekda.
Sampai juga, aduh gimana aja. Rata-rata itu banyak staf dari asisten ini yang banyak yang dipromosi. Ya, gitu tadi. Banyak yang di apa? Ya kita tidak tahu lah pimpinan memandangnya apa itu. Ya banyak dari Kasen 1 ini yang kita hasilkan dia. Pasti untuk kepentingan yang lebih luas. Iya, untuk luas itu. Itu hasil-hasil itu. Mereka pun ya terima kasih Pak Asisten atas binaan bisa jadi ini. Tapi yang saya maksud Pak Asisten pernah merasa terharu sekali bisa menyelesaikan masalah staf tadi. Itu ada pengalaman apa itu Pak Asisten? Sampai merasa benar-benar terharu, bersyukur bisa menyelesaikan itu. Saya sih kata kalau itu ada masalah keluarga pasti kira itu. Masalah keluarga yang kita bisa selesaikan, sehingga mereka terima kasih Pak, bisa saya diselesaikan permasalahan saya dan sebagainya. Sampai ke situ-situnya Pak Asisten yang membantu sekali. Iya, makasih Pak. Ya, dengan kehadiran Pak Asisten sebagai pemimpin mereka, tentu mereka bergantung benar ya. Siap, jangan sampai staf Pak Asisten tadi terganggu kinerjanya gara-gara masalah termasuk masalah keluarga ya. Pak Asisten juga memberikan atensi terkait dengan itu ya. Luar biasa pimpinan. Ya, tentu ini membawa keberkahan Pak Asisten ya. Amin, terima kasih. Tetap pertahankan itu, bina staf-staf Pak Asisten tentunya ya. Amin, makasih Pak. Karena bagaimanapun staf ini juga membutuhkan pemimpin tadi yang seperti Pak Asisten sampaikan ya. Pak Asisten. Pak Asisten kan banyak pengalaman juga di masyarakatnya ya. Siap. Makasih Pak. Apalagi dulu dari penyuluh KB ya. Alhamdulillah. Untuk masyarakat Kuburaya sendiri, kesan Pak Asisten di dalam melaksanakan program-program pemerintah tadi, sambutan masyarakat ini gimana? Terima kasih Pak Sekda. Jadi berkaitan dengan pengalaman di masyarakat itu, sebagaimana tadi Pak Sekda singgung bahwa memang pengalaman saya berawal itu dari penyuluh KB gitu. Di Kecamatan Tentang, Sekedung dan sebagainya. Memang kalau pengalaman menarik itu berawal di situ. Saya waktu penyuluh KB itu yang pengalaman menarik saya bagaimana meyakinkan. Jadi orang ini lumpuh Pak Sekda. Lumpuh, istrinya itu penyucuk daun nipah itu. Jual itu. Buat atap daun. Atap daun. Anaknya banyak. Saya tanya, Bu, kenapa anak Bu banyak? Pak, fisiknya lumpuh Pak, tapi barangnya tidak lumpuh. Iya. Oke, dari situlah saya yakinkan, udah begitu Bu, saya bawa suami ibu ini ke Mempawah, saya masukkan ikutkan KB kontak Pak, steril kontak pria itu, vasektomi yang itu, alhamdulillah. Wah itu kebanggaan di mana kita itu. Kemudian kalau berkaitan dengan saya menjabat di asisten, gitu, pengalaman masyarakat itu tadi Pak Sekda. Alhamdulillah banyak menyelesaikan konflik-konflik itu. Jadi hak-hak masyarakat itu banyak masyarakat itu bisa menikmatinya kembali. Yang kemarin itu mungkin beberapa saat itu tidak bisa dinikmati, itu bisa dinikmati. Seperti gini, hak yang misalnya masyarakat itu ada haknya plasma. Plasma itu pembagian SHU-nya tidak terbayarkan. Sering konflik sampai 5 tahun 6 tahun terbayarkan. Akhirnya kita panggil perusahaan, kita temukan dan sebagainya. Dengan pertemuan itu akhirnya perusahaan mau membayarkan. Ini pas sudah itu kita menyelesaikan tuh rasanya bahagia sekali. Kepuasan situ. Masyarakat juga bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Dan terbantu yang tadinya. Iya betul Pak Sekda. Ada kemarin lagi itu yang menarik sekali. Ya. Pekerja itu di PHK Pak Sekda. Di PHK dengan perhitungan dan sebagainya, dia tidak mendapatkan ganti rugi gitu. Ganti atau sebenarnya semacam hak sebagai pesangon itu ya. Banyak kasus seperti itu ya. Ada Pak Sekda. Tapi kita panggil, alhamdulillah dapat Pak Sekda, bisa dibayarkan. Ini yang itu masyarakat merasa terima kasih sekali dan dengan hal seperti inilah barangkali Pak Sekda itu kita kadang-kadang sepele, tapi itu sangat menyentuh masyarakat, ya sangat merasa terbantu sekali. Itu lagi banyak hal-hal lainnya yang barangkali untuk ke masyarakat ini itu barangkali kita
juga kadang kurang perhatian kita. Yang penting insya Allah alhamdulillah bisa kita laksanakan itu tadi. Tapi itu bukan berhasilan saya sendiri, Pak. Itu bantuan dari teman-teman. Ya, tentu kerja tim kerja ya. tim. Tapi kan ada kepemimpinan di situ. Pak Asisten melihat dari sekian banyak masalah masyarakat itu. Ya, kita kan tahu nih. Ya memang sih angka kemiskinan Kuburaya ini terendah se-Kalimantan Barat ya. Siap. Ya, terendah. Kemiskinan ekstrim kita pun terendah itu ya. Hanya 0,38%. Makanya Kuburaya mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Wakil Presiden kemarin, baik itu angka kemiskinan, ekonomi, tapi itu prestasi lah bagi Kuburaya yang memang tidak semua pihak harus mengakui itu bahwa memang Kuburaya berhasil dalam waktu singkat bisa yang terbaik lah di Kalimantan Barat ini dalam hal-hal itu. Tapi kan tentu walaupun angka kemiskinan tadi rendah, karena jumlah penduduk Kuburaya besar. Banyak juga jadinya warga miskin. Nah, Pak Asisten melihat sendiri warga miskin di Kuburaya ini gimana? Ini kira-kira menyentuh apanya ini? Berkaitan dengan warga miskin nih, Pak Sikda itu tadi mungkin barangkali salah satu tadi yang program Bapak Bupati tadi yang di awal mungkin sudah saya singgung juga bagaimana untuk warga-warga miskin ini tadi yang rentan dan sebagainya, itu program salah satu ya Pak Bupati kan programnya itu untuk BPJS Ketenagakerjaan itu didaftarkan sehingga ada jaminan untuk yang warga miskin ini. Nah, kemudian juga kalau saya lihat itu ya juga program Pak Bupati berkaitan dengan bahwa orang-orang yang miskin ini marginal ini juga yang tidak tercover dalam PBI pusat misalnya. Untuk BPJS kesehatannya juga pemerintah Kuburaya juga memprogramkan itu. Ya, itu inovasi satu-satunya di Kalbar itu layanan kesehatan gratis, gratis bagi yang tidak tercover BPJS kesehatan yang PBI pusat. Pemerintah Kuburaya mengcovernya lewat PBI daerah. Kalau yang tidak tercover lagi, ya Bupati Kuburaya menggratiskan layanan semua kesehatan di tingkat puskesmas, Pustu, Polindes, dan Rumah Sakit Kuburaya. Bisa ya, Kuburaya bisa juga ya. Pak Zeda. Itu salah satu perhatian pemerintah Kuburaya untuk berkaitan dengan masyarakat tadi yang miskin ini, Pak Zeda. Nah, kita malum Pak Zeda untuk data ini bisa saja kan mereka ini belum tercover ke PBI pusat, belum tercover PBI ini, tapi masih ada lagi yang itu tadi dengan tadi sila Pak Bupati itu pemerintah daerah mentraktir. Pak Bupati mentraktir mentraktir. Alokasi anggarannya betul, bisa betul. Nah, kemudian dengan perhatiannya Mbak Bupati kita salut juga. Nah, itu di bawah kepemimpinan beliau. Nah, itu ada program untuk guru ngaji diberikan insentif. Nah, itu di bawah kebetulan di bawah juga Kabak Kesra, di bagian Kesra, di bawah Kasen 1 juga pasti. Itu guru ngaji, fardu kifayah dan sebagainya. Itu diberikan insentif. Nah, itu untuk memperhatikan tadi yang satu. Ya mudah-mudahan dengan program-program ini ya warga masyarakat miskin Kuburaya yang sekian persen itu bisa semakin mengecil lagi, Mas Ida. Tapi Pak Asisten tadi melihat masyarakat miskin kita, walaupun tadi angkanya secara persentase kecil, tapi banyak itu menjadi atensi dan tentu juga menyentuh kita untuk mengangkat ini jangan sampai mereka terpuruk itu. Harus keluar dari kemiskinan ini. Betul, Mas Ida. Dengan program-program. Dan ini bidangnya Keasistenan 1 yang mengkoordinasikan semua perangkat daerah Betul, Pak Sikda. Memang Keasistenan 1 itu selain tadi membawa 4 kabak itu ya juga kita mengkoordinasikan ada sekian perangkat daerah. Kalau saya hitung tuh ada 27 urusan, Pak Sikda, yang dikoordinasikan oleh satu dinas sosialnya, dinas kesehatan, pendidikan, capir pendidikan perempuan dan sebagainya, KB, kemudian pemerintah desa sendiri, pemasaran desa, kemudian berkaitan dengan Pol PP-nya, Kesbangpol dan sebagainya, penanggulangan bencana dan sebagainya.
Nah, itu di bawah koordinasi asisten 1. Yang sifatnya ini ngurus masyarakat langsung, yang berhadapan dan itu langsung. membutuhkan waktu, kepemimpinan, manajemen yang luar biasa ya, Pak Asistennya. Dari sekian banyak itu tadi ya, masyarakat yang dilayani, termasuk yang dilayani perangkat daerah tadi. Pak Asisten melihat masih ada tidak yang belum bahkan mungkin belum tersentuh ya? Sebenarnya sih kalau tersentuh mungkin sebelumnya sudah tersentuh, cuman belum maksimal maksudnya. Belum maksimal. Malum tadi dengan keterbatasan anggaran pemerintah Kuburaya, maksudnya perlu kita meningkatkan lagi mungkin pendapatan asli daerah yang untuk menjangkau. Ya, kemudian selain tadi jumlah penduduk Kuburaya itu yang tadi yang terbesar ketiga untuk Kalimantan Barat, luas wilayah kebudayaan ini luar biasa. Semua lini kan harus diperhatikan itu ya, infrastrukturnya, jalan, jembatan dan sebagainya berbagi mesti itu. Ya mudah-mudahan kalau memang APBD kebudayaan ini bisa 3 triliun atau 4 triliun, barangkali itu mungkin tergarap semua itu. Mungkin barangkali kebudayaan bisa yang penduduk miskin itu untuk khusus penduduk miskin ini diberikan insentif. Itu. Tapi kalau kita mampu, cuman kita ini kan belum niat sampai ada ya. Niat ada. Oke. Pak Asisten, ini kan dari perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Pak Asisten juga yang memimpin mereka ini. Ini tentu juga dengan permasalahan masing-masing. Sumber daya di masing-masing perangkat daerah juga bervariasi nih. Tentu terbatas semua ya. SDM, pembiayaan, sarana prasarana juga terbatas. Tapi selama ini Pak Asisten melihatnya kesan dari perangkat daerah ini dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya selama ini gimana nih? Ya, siapa Pak Tidak. Jadi berkaitan dengan kita memang harus maklum ya Pak Saida ya, yang banyak perangkat daerah juga maklum bahwa Kabupaten Kuburaya ini ya kabupaten baru dalam berbenah dan juga sesuai dengan komitmen pimpinan juga yang mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan masyarakat. Nah, jadi teman-teman OPD yang di bawah koordinasi asisten 1, alhamdulillah tadi yang saya sebutkan tadi bahwa dinas kesehatan, pendidikan, dinas sosial dan sebagainya, penanggulangan bencana, kesebangpol dan sebagainya, saling berkolaborasi, pembakol, bahu membahu bentuk capil dan sebagainya. Nah, ini bukti otentiknya Pak Sekda itu berapa banyak itu penghargaan yang diterima. Itu bukti ya, output, benefit, impact-nya luar biasa walaupun dalam kondisi yang terbatas tadi ya. Kondisi terbatas, tapi tidak menghalangi teman-teman untuk berinovasi, untuk berkarya. Dan karya inovasi itu juga tidak hanya diakui tingkat provinsi, malah sampai ke pusat, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa berprestasi, maksudnya ini budaya bisa berprestasi dengan itu. Berarti tadi dengan kekurangan SDM sumber daya manusianya, sarana prasarana itu istilahnya tidak terlampau berpengaruh. Karena SDM-nya kreatif, inovatif tadi ya, sehingga menghasilkan output yang luar biasa walaupun dalam kondisi terbatas. Iya, walaupun itu. Memang kalau kita akui sih juga memang ada hal-hal yang perlu kita tadi masih sempurnakan. Tapi kalau kita nunggu sempurna dulu baru bertindak, baru ini kan susah juga. Pasti selalu ada hal-hal yang belum tersentuh juga tentunya ya. Karena keterbatasan tadi. Oke. Pak Asisten, kalau dilihat dari semua perangkat daerah ini kalau dilihat yang terkait dengan kepentingan masyarakat yang dari suara-suara masyarakat yang paling di urgent bagi masyarakat untuk saat ini apa ini Pak? Yang paling urgent kalau berkaitan dengan ini berkaitan dengan pertama itu berkaitan dengan kesehatan Pak Sinda. Kesehatan. Kesehatan. Makanya ada inovasi Pak Bupati, kesehatan gratis itu gratis dan sebagainya. Dan itu juga Pak Bupati berhasil mendorong itu. Yang dulu angka stunting itu kita lumayan tinggi Pak Sinda. Wah, sekarang terjun ini bebas itu Kuburaya tinggal 6,8%, Mas Ena. Nah, itu dengan inovasi itu USG beliau itu. Kemudian ada program saya lihat itu kesehatan itu yang salju itu, salju terpadu. Jadi pelayanan itu tidak hanya di dalam gedung,
Gimana petugas itu turun langsung ke lapangan. Kejar bola kata Kejar Bupati bola ya. itu. Bukan jemput bola lagi jemput ya. bola lagi Pak Sekda. Iya, luar biasa semangatnya. Ya, kemudian di Capil itu pelayanan. Nah, itu yang Pak Bupati itu. Kita memberikan apa istilahnya layanan mulai dari orang itu lahir sampai meninggal. Itu akte kelahiran. Itu juga jadi gitu salut juga, urgent sekali. Gimana masyarakat itu melahirkan hari itu juga bisa terbit akte kelahiran. Ya. Itu tidak ada di Indonesia itu, satu-satunya Kuburaya itu. Baru di Kuburaya. Iya, itu maksudnya itu. Jadi hari lahir akte. Aktenya hari itu tanggal. Nah, kita bisa lihat anak kita saja misalnya. Itu lahir dimanapun ya, di ya, luar Kalbar pun bisa asalkan melaporkan dan sebagainya. Itu udah itu aja. Sebenarnya banyak juga inovasi-inovasi lain yang tadi yang berhubungan masyarakat itu, yang alhamdulillah ya bisa terselenggara di Kuburaya yang sangat urgent itu pelayanan masyarakat. Nah, kemudian juga berkaitan masyarakat ini Pak Sekda berkaitan dengan sosial dan bencana itu juga memang kalau Kuburaya ini kan ya rawannya itu kalau saya lihat itu memang musim hujan rawannya banjir, tanah longsor, puting beliung dia. Puting beliung juga sering. Itu kebakaran juga sering. Itu kalau kemarau pasti kebakaran dan sebagainya. Itu memang juga. Tapi alhamdulillah dengan sigapnya kawan-kawan itu, kalau di penanggulangan bencana itu ada tim reaksi cepat memang, TRC. Kemudian juga Pak Bupati ini memang inovasinya kita salut sekali. Untuk dia itu ada namanya rekar relawan pemadam api itu kebakaran itu. Itu udah terbentuk itu 700 relawan tuh Pak Sekda. Ini tadi itu makanya gimana membina masyarakat itu ya masyarakat harus peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ini hal-hal yang penting itu memang banyak sekali program-program beliau itu yang langsung menyentuh masyarakat itu. Itu salah satu yang urgent. Yang lain bukannya tidak penting. Banyak Pak Sekda. Betul tadi strategi itu. Kesehatan paling urgent. Karena kalau masyarakat sudah sehat, bisa produktif, ya sektor-sektor lain juga bisa bergerak. Tapi kalau masyarakatnya sudah sakit-sakitan, ya kan, gimana mau beraktivitas itu benar itu mendesak sekali. Yang mendesak sekali itu tadi. Orang itu harus sehat dulu Pak Sekda. Kalau dia misalnya baru yang lain-lain mengikut ini. Baru dia pendidikannya, baru yang lain. Pernah ada pengalaman Pak Asisten membantu masyarakat yang sakit di kampung-kampung karena akses mungkin malum Kuburaya dengan luasan seperti ini, infrastruktur juga masih lemah, akses masyarakat juga susah. Pernah punya pengalaman membantu masyarakat? Wah, ini kalau Pak Sekda itu membangkitkan lagi tadi yang saya bilang. Saya pernah tugas di Terentang itu tahun 90-an tuh Pak Sekda, 94. Apalagi 90 ya. Itu jalan masih gimana kalau sekarang 16 tahun Kuburaya membangun. Saya dapat catatan dari Kementerian PUPR itu udah 70%. Luar biasa capaiannya. Jalan darat belum ada Pak Sekda. Waktu itu malam masyarakat itu sakit ke dokter, jadi dokter dipanggil malam. Jadi saya mendampingi dokter Pak Sekda. Dokter datang Pak Sekda. Gimana caranya Pak Asisten bisa mendatangkan dokter? Sama dokter itu kita ngayuh sampan Pak Sekda. Jadi saya yang ngayuhkan sampan, Pak dokter Asisten itu yang alhamdulillah itu pengalaman itu. Tapi waktu itu belum jadi asisten Pak Sekda. Belum masih penyuluh kami. Tapi itu pengalaman. Tapi nggak masalah. Asisten juga dayung kan nggak masalah ya. Nggak masalah Pak Sekda. Jadi itu pengalaman saya. Tapi menarik ini. Pak Asisten bisa mengajak dokter itu malam-malam ke tempat yang sejauh itu. Itu luar biasa. Lihat sungai pakai sampan ya. Saya bayangkan itu sungai masih banyak buayanya dan lain sebagainya. Sungai Terentang itu. Iya. Sungai Terentang. Wah, gelap tapi Pak Sekda belum dulu. Tahun 90-an itu Terentang itu belum ada listrik. Pasti. Masih pakai lampunya, pakai lampu kereta itu. Itu pengalaman terkesan itu, pernah bawa langsung itu. Luar biasa. Rasa syukurnya masyarakat dibantu. Betul, itu ya. Kalau pengalaman ini setelah jadi asisten itu ada teman, tapi saya minta bantuan dinas kesehatan. Pak Haji Marijan itu kepala dinas, ada orang sakit Pak Sekda, berapa lama sakit, kebetulan juga dia suaminya penjaga malam, itu kebetulan saya tahu saya bel
udah berapa hari nggak bisa bergerak dan sebagainya. Itu saya bilang langsung, ya dinas kesehatan langsung mendatangkan tenaga kesehatan dari Serdam. Jadi Puskesmas Serdam langsung itu dibawa Pak Sikda. Saya bilang kan orang ini tidak punya BPJS, tidak punya ini, tapi langsung dibawa ke rumah sakit Rasawaya, rumah sakit Kuburaya itu yang di Rasawaya. Alhamdulillah di situ kan pelayanan gratis Pak Sikda. Nah, itu pengalaman itu. Selain itu juga dulu ya sebelumnya jadi asisten juga saya pernah sekretaris dinas kesehatan, dari beberapa hal yang berhubungan masyarakat bagi kesehatan. Sudah terbiasa dengan teman-teman. Sudah terbiasa, alhamdulillah. Kesehatan ya. Alhamdulillah, tapi kepemimpinan Pak Asisten bisa menggerakkan, mengajak tadi perangkat daerah, tenaga medis dan lain sebagainya tadi untuk bersama-sama bergerak itu luar biasa. Kepemimpinan Pak Asisten di situ memang tampil itu ya. Ya. Kembali di masyarakat sendiri Pak Asisten. Pada saat Pak Asisten menghadapi, membantu seperti itu, melihat kondisi masyarakat Kuburaya yang masih banyak yang rentan, yang terpuruk ini kan, kira-kira yang menyentuh hati Pak Asisten ini untuk mengangkat mereka ini, apa yang terpikir, hayalan atau cita-cita Pak Asisten untuk itu? Kalau kita langsung ini Mas Ida, gitu melihat seperti itu rasa kemanusiaan kita itu langsung terpanggil. Gitu. Kita semua pikir bahwa gimana kalau kondisi kita yang seperti itu. Itu kalau kita seperti itu, gimana gitu. Ini yang barangkali kita membayangkan. Sekarang kita mungkin barangkali diberilah kesempatan, misalnya bisa berbuat, harus berbuat. Karena saya selalu terngiang itu Pak Bupati itu. Kita itu baru bahagia, itu baru sukses apabila kita telah membahagiakan sebanyak-banyak mungkin orang. Sepakat. Itu intinya saya. Itu. Ini bahasa itu Pak Sikda terus terang itu saya masih terngiang-ngiang. Kita jangan kita bahagia dulu kalau kita belum membahagiakan orang. Sepakat. Luar biasa. Itu bahasa motivasi itu, dari Pak Bupati itu ke kita. Motivasi pimpinan kita. Ini yang tadi barangkali. Makanya kalau kita begitu melihat yang terjadi seperti itu langsung terpanggil ini. Terpanggil. Loh, masih banyak orang yang memerlukan ini. Memanggil, yang kita harus segera kita harus berikan bantuan. Ini rasa-rasa hati itu Pak Sikda kalau udah membantu orang menyelesaikan permasalahan orang itu, situlah rasa bahagianya itu. Jadi itu tidak bisa dibayar Pak Sikda. Tidak bisa dinilai, tidak ternilai itu kalau seperti itu. Tapi melihat kondisi masyarakat Kuburaya tadi, memang Pak Asisten tentu tersentuh ya. Tersentuh dan langsung spontan pengen bagaimana membahagiakan, menyelesaikan masalah itu. Luar biasa semangat. Mudah-mudahan istiqomah kan itu. Amin. Kalau dari keluarga sendiri tetap mendukung semangat Pak Asisten ini ya. Alhamdulillah Pak Sikda, itu tadi yang saya bilang ya, juga karena istri juga PNS dan tenaga kesehatan, tentunya kan saling kelop. Membantu walaupun gimana saling mendukung lah. Jadi istri tidak terlampau ribut, kita balik jam 3 malam, balik malam itu. Udah paham itu. Udah paham ngerjain. Karena tanggung jawab untuk membantu masyarakat. Dari pagi turun nanti itu alhamdulillah enggak. Belum ada keluhan nih Pak Sikda. Ya mudah-mudahan jangan ada keluhan. Tapi sekali ada waktu kosong tentu. Tentu. Dengan keluarga juga. Siap Pak Sikda. Mendapat atensi perhatian. Perhatian. Cucu udah belum nih Pak Sikda. Belum ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan. Mudah-mudahan sudah dapat. Barusan kemarin itu baru istilahnya pernikahan anak yang kemarin itu di Sintang itu, Insya Allah ini Pak Sikda nih tanggal 7 ini nanti di Singkawang 7 Januari gitu. Itu nikah anak yang tua itu di Singkawang. Di Singkawang. Kalau Pak Sikda ada kesempatan waktu. Insya Allah. Kalau diundang. Insya Allah. Itu nanti itu anak yang tua itu Pak Sikda nanti. Yang tadi saya bilang itu. Karena kerjanya tadi di kementerian untuk mendapatkan libur dan sebagainya itu agak susah. Makanya kita cari waktu. Semoga dimudahkan, keluarga juga sehat. Tentunya dengan dukungan keluarga, Pak Asisten bisa tetap bersemangat. Karena bagaimanapun Pak Asisten bekerja di luar, yang membahagiakan masyarakat tadi. Kalau keluarga tidak mendukung, tidak mendapat perhatian, ini tentu juga akan menjadi beban pikiran setidaknya Tapi bersyukur Pak Asisten keluarganya mendukung sekali ya. Ada mungkin
cita-cita harapan Pak Asisten yang belum tersampaikan untuk keluarga? Ya, alhamdulillah Pak Zidah, kalau cita-cita untuk keluarga, alhamdulillah sih sudah tercapai semua gitu. Nah, cuman ya tadi itu ya keberhasilan ini juga tidak sebenarnya ya selain dari keluarga juga dari dukungan dari pimpinan juga Pak Zidah. Jadi kita juga tidak terlepas dari pimpinan kita secara berjenjang, itu menurut saya lah itu. Ya, kita bisa sukses dan sebagainya itu, kita bisa kerja, kita diberikan ruang itu kepercayaan. Nah, kepercayaan inilah yang membuat kita itu bisa bekerja. Nah, kalau kita misalnya kerja ditekan dan sebagainya, nah ini yang pasti. Jadi itu semua itu tadi tadi kolaborasi itu lah. Ya, tentu arahan dari pimpinan dan sebagainya. Itu yang yang membuat kita keberhasilan kita itu dari situ. Kalau orang tua masih? Alhamdulillah sudah dua-duanya sudah. Oh, sudah lama. Sudah. Yang terakhir itu 2020 Pak Sidah, itu orang tua laki-laki. 3 tahun ya. Ya, umur 92 tahun Pak Sidah. Ya, beliau almarhum ya. Saya yakin kalau kita bisa tahu orang tua Pak Asisten ini pasti bangga. Amin. Karena punya anak yang luar biasa. Amin. Pak Asisten sukses. Ya, ya, bisa membahagiakan banyak orang ya. Amin. Dengan keluarga yang juga sukses ya. Saya yakin. Ya. Orang tua Pak Asisten ini pasti bangga kalau kita bisa tahu mereka saat ini ya. Amin, terima kasih Pak Sidah. Tapi tentu Pak Asisten masih akan terus ya membahagiakan mereka semua ini ya. Sering ke ziarah apa? Ya, alhamdulillah Pak Sidah. Ya kebetulan saya berasal dari Mempawah, Kuala Mempawah. Jadi saya kalau ada kesempatan ke Mempawah, saya pasti mampir. Karena kebetulan orang tua dua-duanya di situ, di makam yang tempat yang sama. Ya saya mampir ya baca Yasin ya gitu, baca Yasin ya, so baru pulang gitu. Pendap mampir juga karena abang adik juga masih di sana. Oh, saya keluarga besar Pak Sekda. Ya, saudara 10 Pak Sekda. Keluarga besar. Ya. Salam untuk keluarga besar. Saya yakin mereka semua juga bangga dengan Pak Asisten yang bisa seperti ini dan bisa membahagiakan banyak orang ya. Ada pesan-pesan mungkin yang akan disampaikan untuk ya keluarga atau keluarga besar tadi atau mungkin ingat akan pesan orang tua? Ya kalau pesan orang tua satu saja Mas Ida. Jadi kita supaya bekerja itu ya bagaimana kita supaya jujur Mas Ida itu. Jujur kita dan kita dalam bekerja itu jangan hitung-hitungan katanya. Itu minta. Ya itu orang tua itu memang ya agak beda tuh kalau orang tua terus terang Mas Ida, kalau orang tua laki-laki itu memang dia orangnya selalu senyum Pak Zenda. Selalu senyum gitu. Dekat dengan Pak Asisten. Iya, dekat sekali. Dekat. Sebenarnya orang tua perempuan juga ya dekat sekali Pak Zenda. Cuman itu tadi orang tua tuh emang dua, anak yang berkesan tuh, anak yang soleh yang paling baik sekali, terus anak yang paling nakal. Saya ada kesan tuh Pak Zenda. Jadi saya berangkat dari kampung itu, yang betul saya waktu kecil itu agak nakal saya. Sehingga waktu melepas saya sekolah kuliah itu mama saya menangis. Menangis beliau. Gitu berhasil ya enggak nyangka. Itu bahasa Melayu keluar. Enggak nyangka ini bisa berhasil. Ya itu semua ridho. Tapi semua itu pasti doa dari orang tua, kedua orang tua. Kita enggak akan bisa berhasil tanpa ada restu dan dukungan orang tua. Itu untuk orang tua. Kemudian juga keluarga. Keberhasilan orang kita itu juga itu biasanya doa dari keluarga, anak dan istri itu juga sangat berperan Pak Zeda. Dan setelah beliau berpulang, Pak Asisten merasa kehilangan sekali tentunya sangat kehilangan Pak Zeda. Jadi kita jadi sampai sekarang juga kita alhamdulillah bukan enggak ini Pak Zeda. Jadi setiap sholat dan sebagainya kita selalu Al-Fatihahkan orang tua Pak Zeda. Itu kata kunci. Doa itu kata kuncinya itu. Ya luar biasa. Ya amin. Mudah-mudahan bisa istiqomah dengan itu. Amin. Membahagiakan orang tua juga tadi ya. Bagaimanapun ya betul kata Pak Asisten tadi ya.
ya ridho orang tua tadi yang Iya, betul. ya, kalau kita dari nakal ya, dari nakal mau jadi apa ya? Kalau orang tua enggak ridho ya, Betul, Pak Sekda. Itu nggak saya mungkin merasakan sukses sendiri. ini ya. Ya. Baik, Pak Ya, Asisten. terima Terima kasih. kasih atas kehadirannya Amin, Pak terima kasih, Asisten. Pak Sekda. Ini luar biasa berbagi pengalaman dengan Amin, kita terima di kasih. Sekda Podcast ya. Amin. Mudah-mudahan ini bisa Ya. menyemangati kita semua ya. Ya. Bisa membahagiakan seluruh Amin. masyarakat Terima kasih. Kuburaya juga Ya, siap. tentunya, dan tetap semangat, Amin. istiqomah dengan kepemimpinan Pak Asisten, bisa membangun tim kerja yang solid, yang kinerjanya Ya. bisa menanjakkan Kuburaya Ya, ya, siap. menanjakkan Kuburaya menjadi yang terbaik tentunya. Terima kasih sekali lagi Terima kasih, Pak Pak Asisten Ya, ya, terima kasih. sehat, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Demikian tadi sahabat Sekda Podcast, kita sejenak berdialog asik dengan Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kuburaya. Luar biasa, banyak pengalaman beliau di dalam membangun kerja tim, dalam kepemimpinan beliau, membahagiakan seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya. Dan kita akan bertemu lagi pada sesi yang lain, tentu dengan tema dan hal-hal yang lebih asik lagi yang lainnya. Salam. Sejenak kita dialog asik.